Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga kebugaran, apalagi di masa pandemi ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Silakan mengisi absensi di Google Form yang saya sediakan di Classroom. Materi hari ini adalah tentang teori masuknya Hindu-Buddha. Kemudian tujuan pembelajarannya itu melalui literasi dan diskusi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Teori masuknya Hindu-Buddha itu ada 5: teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana karena dianggap kaum Brahmana yang mempunyai hak atau kemampuan dalam membaca kitab suci Weda dan secara mendalam memahami agama Hindu secara utuh dan benar. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahan teori Brahmana. Ini pemantiknya. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan teori Brahmana? Kemudian yang kedua, teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Nehru dan Manjudar. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke wilayah Nusantara dilakukan oleh kaum Ksatria karena bisa melarikan diri ke Indonesia atau membentuk koloni, itu menguasai daerah Nusantara. Nah, di sini juga ada kelemahan-kelemahannya dari teori ini. Dan teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krom dan R.K. Mukherjee. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Waisya atau dagang. Nah, karena dagang ini menunggu pergantian musim angin muson itu. Kalau berangkat itu menunggu angin ke timur dan pulangnya menunggu angin ke barat. Nah, selama 6 bulan ini pedagang ini juga berinteraksi dengan masyarakat lokal, kemudian mengenalkan kebudayaan Hindu-Buddha. Dan ini juga ada sisi kelemahannya. Kemudian teori Sudra. Teori ini menyatakan penyebaran agama Hindu dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di wilayah lain. Nah, maksudnya agama Buddha ini ada pendapat para pedagang, ada pendapat Dharma Buddha. Nah, para pedagang ini tinggal selama 6 bulan dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Kemudian pendapat Dharma Duta ini orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha.
golongan ini memiliki keahlian khusus dalam bidang gamar. Nah, di sini saya tampilkan video tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Bisa dilihat sendiri. Ini ada 2. Kemudian bahan bacaan seperti sumber belajar yang bisa dilihat. Untuk tugas siswa itu bisa dicek di Classroom, ada LKPD dan tugas diskusi. Nanti di akhir pembelajaran salah satu perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan materinya masing-masing. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Mungkin bisa mempresentasikan satu persatu. Silakan. Kelebihan dan kekurangan teori arus balik. Kelebihan teori arus balik yaitu adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka kembali ke Indonesia dan merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sedangkan kelemahan dari teori arus balik adalah kemungkinan untuk orang Indonesia belajar agama Hindu-Buddha di India kecil karena pada masa itu orang Indonesia masih sangat bersifat pasif. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Aisyah. Kelebihan dan kelemahan teori Brahmana. Menurut saya, kelebihan teori Brahmana adalah agama Hindu milik kaum Brahmana sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu. Prasasti Indonesia yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Karena raja-raja yang ada di Indonesia kedudukannya ingin diakui dan kuat seperti raja-raja di India, maka mereka dengan sengaja mendatangkan kaum Brahmana dari India untuk mengadakan upacara penobatan dan mensahkan kedudukan mereka di Indonesia sebagai raja. Ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Indonesia. Sebelum kembali ke India, tak jarang para Brahmana tersebut akan meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja. Karena raja telah mengenal Brahmana, maka secara khusus raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dari hal ini, maka agama dan budaya India dapat berkembang di Indonesia. Kelemahan teori Brahmana. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi laut apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya, sehingga mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan hal yang wajar. Mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit, jadi tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Indonesia yang telah mendapatkan kitab. Untuk mengetahui isinya, bahkan menyebarkan pada yang lain, sehingga pasti memerlukan bimbingan kaum Brahmana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga kita dapat merefleksikan dan menyimpulkan apa yang kita dapat hari ini. Silakan, siapa yang mau merefleksikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Kusuma Wardani. Saya akan menerangkan tentang refleksi dari pembelajaran hari ini dengan topik teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kami bisa belajar tentang bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Menurut saya yang paling tepat adalah teori Brahmana, karena kaum Brahmana lah yang telah menguasai secara mendalam tentang agama maupun kepercayaan.
dan itu tidak dimiliki oleh golongan lain seperti kesatria, waisya maupun sudra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi ini, dan selalu menjaga kesehatan dan kebugaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.